Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel tempat kalian untuk para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Kali ini kita bosan kali ya bawa figur orang terus gitu ya, figur yang bentuknya orang. Sekarang kita coba monster. Mau tahu apa? Ini dia. Nggak tanggung-tanggung ya. Ini langsung box besar nih ya. Ini adalah SHM Nargacuga dari serial game Monster Hunter. Ya kalian pasti yang fans Monster Hunter tahu lah ya, ini Nargacuga salah satu monster ikonik yang ada di sana. Lihat ya, boxnya gede banget. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat unboxing dan reviewnya. Let's go! Oke guys, jadi ini dia box art dari ESA Monster Art Nargacuga. Lihat nih, gede ya, gede banget. Karena ini reguler, jadi ya memang nggak ada box coklat ya, gini aja. Dan di sini lihat ada stiker hologram emas yang bertanda, artinya di dalamnya ini ada satu figur hunternya. Nanti kita lihat kayak apa sih figurnya ya. Dan bisa kelihatan depan nih langsung ada fotonya Nargacuga. Jadi ini figur ya, bukan foto artnya. Tulisan Nargacuga, Bandai segala macam, lisensi Capcom ya. Monster Hunter, terus di bagian sampingnya ada Nargacuga fotonya lagi. Sini juga sama aja. Nah, bagian belakangnya ada foto figurnya, ini fitur-fiturnya dapat, oh ini dapat standby sama tiangnya ya. Terus ada keterangannya tapi bahasa Jepang ya. Dan di sini lucunya adalah walaupun ini reguler, tapi transparannya ada di belakang nih, dia kayak dicakar Nargacuga. Kelihatannya ada Nargacuganya dikit. Jadi bukan bagian depan ya, lucunya. Terus kita buka aja boxnya. Dibuka aja. Oh ini kebalik. Nah, jadi bukanya dari belakang ya, ngadepnya ya. Nah, kelihatan kan? Di sini ada figurnya, di sini ada standnya nih, dan ada beberapa aksesoris lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Let's go! Oke guys, ini dia SHM Nargacuga ya. Ketika udah dikeluarin dari kotak, cukup padat ya, banyak juga aksesorisnya. Kita lihat aksesorisnya dulu kali ya. Ini pertama nih, jatuh kan. Nah ini kalian dapat nih kepala tambahan. Jadi sebetulnya kelihatannya hampir sama kayak kepala yang biasanya, cuma di matanya nih dicat lebih merah dan warna kulitnya kelihatan lebih gelap nih. Tuh lihat sebelahan kan, lebih gelap ya warna kulitnya. Terus di sini kalian dapat dua part buntutnya. Pertama, buntutnya ini yang kayak daging nih belakang nih adalah ketika buntut belakangnya dipotong sama hunternya ya. Jadi kalian bisa bikin scene ketika Nargacuga buntutnya sudah dipotong nih, kelihatannya ada dagingnya nih. Terus satu lagi buntutnya adalah ini, buntut yang berubah jadi kayak duri gitu ya, tajam. Ini jelas untuk nyerang hunternya. Dan by the way ini tajam banget. Jadi kalau kalian baca instruksinya tuh, di sini di situ ditulis kayak hati-hati tajam, dan beneran tajam. Ini tajam banget loh. Setelah itu yang di sini nih kayak sayap tambahan nih. Kelihatan ya? Yang kayak sayap tambahan ini adalah untuk di tangannya. Jadi pas dia nanti kayak pose ngelebarin sayapnya selebar-lebarnya, ini kayak part tambahan gitu. Agak aneh ya, kenapa harus dipisah ya? Bandnya nggak langsung ditaruh di tangannya aja. Terus yang asiknya di sini adalah dia dapat base. Wah gede juga nih. Dapat base bentuknya kayak kayu gitu. Ada dua bolongan ya. Dan kalian juga dapat tiangnya nih. Tiang dan capitnya. Ini untuk menyangga posenya si Nargacuga. Dan nggak lupa, ternyata dikasih juga nih, nggak cuma monsternya, di sini kalian juga dikasih hunternya, yang mana cuma warnanya polosan doang, warna merah aja nih. Jadi buat teman-teman yang suka untuk ngecat lagi nih, ngecat detail-detail kecil, sekecil ini nih skalanya, ini akan jadi PR baru buat kalian. Tapi buat yang nggak suka sih justru agak bete ya, karena ya polosan doang sih warna merah. Dan lahir nih Nargacuganya gede banget ya, cukup gede nih lah segini.
Dia part tajamnya banyak ya. Kayak di telinga ini tajam, di sayapnya juga durinya tajam, di bagian ujung-ujung sayapnya sini tajam, bahkan sampai di ujung-ujung bulu badan ini tajam semua. Jadi hati-hati ya buat yang punya Nargacuga nih, banyak banget part tajamnya. Sekarang kita coba ini lihat artikulasinya Nargacuga sama kita coba pasang aksesorisnya. Oke, sekarang kita coba ya artikulasinya Nargacuga sama aksesorisnya. Kan biasanya ngecek artikulasi di awal ya, tapi karena tadi kelihatannya kayaknya layarnya full banget nih sama aksesorisnya kan gede-gede. Jadi sekarang kita coba artikulasinya di kedua. Oke. Nah, ini aksesoris pertama kita udah taruh dulu ya, si hunternya sebagai pembanding nih segini. Apakah bener skalanya seperti ini di game? Boleh tolong di komen. Jadi kita cek ya nih dari kepalanya dulu kali ya. Nah, kalau SHM itu karena dia monster kan ya, karena dia monster, jadi Badai ini harus ngakalin gimana caranya dia nempatin banyak artikulasi di badannya kan. Nah, contohnya kayak gini lehernya ya. Ini sebetulnya semuanya ada joinnya sini, bisa digeser nih lehernya. Terus leher di tengahnya nih. Tapi di bagian tengahnya dia punya artikulasinya cukup dalam ya, bisa naik, bisa turun. Beda sama di pangkal sininya, dia lebih ya buat gerak-gerak dikit aja. Terus di bagian ujung kepalanya, ini kepalanya bisa kebuka ya mulutnya. Lihat. Nah, mulutnya bisa ditarik ke bawah. Terus tapi kepala bagian depannya nih cuma bisa keliling-keliling gini aja ya. Jadi dia artikulasinya ngikutin lehernya yang di bagian tengah. Nah, tuh kan. Terus untuk bagian badannya, wah ini gede banget ya. Bagian badannya nih kelihatan ya, banyak potongannya nih. Bagian leher, bagian dada, bagian pinggang. Nah, di bagian pinggangnya sih ini ball joint. Ini bisa cukup dalam geraknya. Tapi di bagian dadanya karena ini cukup besar ya si tengahnya, jadi cuma bisa gerak sedikit-sedikit doang. Lumayan ngebantu sih artikulasi, tapi nggak terlalu banyak. Terus bagian tangan. Bagian tangan ini karena jadi salah satu elemen Nargacuga yang paling stand out ya, karena tangan ini ada sayap gede gitu. Ini di bagian bahunya dia bisa 360 derajat, aman ya. Terus di bicepnya juga bisa muter. Terus di bagian sininya ini artikulasinya dia double joint ya di lengannya. Tuh kelihatan. Ini coba lihat lagi. Nih double joint. Tapi nggak bisa terlalu ditekuk dalam banget ya ternyata. Nih lihat cuma sampai sini doang. Set. Nah tuh udah maksimal. Sayap di bagian tengahnya ini nggak bisa diapain, dia nyatu ya sama join tengahnya. Terus di bagian lengan bawahnya nih yang warnanya lebih gelap, dia cuma bisa gini doang. Tapi di bagian pergelangan tangannya dia bisa, kakinya lepas. Dia bisa naik turun, bisa naik turun ya, kelihatan ya, bisa naik turun. Terus di jarinya juga bisa naik turun sedikit. Dan di sayapnya ini dia ball joint, jadi nggak cuma begini doang, tapi sayapnya bisa dibikin naik, bisa dibikin turun. Dan di dalamnya nih kelihatannya, dalam bagian sayapnya bisa ditarik keluar. Jadi tergantung kalau pose kita mau dibikin dia lagi terbangnya kayak gimana. Terbang sedikit tuh bisa dibuka seperti ini. Tapi kalau cuma biasa dilipat aja, nah kayak gini kan. Oke, tangan sebelahnya sama. Bagian kaki nih, ini agak susah ya reviewnya ternyata. SHM besar. Di bagian pahanya nih kita lihat dia ball joint.
Cuma dia nyangkutnya sampai sini doang, jadi kakinya nggak bisa rapet, emang kebuka gini aja batasnya. Tapi bisa dibikin ke samping ini, bisa diputar. Terus di bagian lututnya double joint juga, kelihatan ya double joint. Ini artikulasinya lebih jauh dibanding tangannya. Ini kakinya bisa lurus, bisa di tekuk mana? Ini tekuk. Nah, bisa ditekuk gini. Wah, ini kakinya suka jatuh sendiri ya bagian bawahnya. Bisa lurus ke depan, bisa ke belakang. Ini dalam ya, bagus. Terus nggak cuma sampai situ, nggak cuma di lututnya aja, di bagian bawah lutut ini juga bisa gerak artikulasinya walaupun sedikit. Bisa diputar. Dan di bagian kaki bawahnya ini juga ball joint ya kelihatan. Dan yang barang yang kita dapat nih agak gampang copot ya si ball jointnya. Tapi nggak masalah karena ball joint berarti tinggal dipasang lagi. Terus untuk buntutnya nih terakhir. Buntutnya kelihatan ya ada banyak potongan seperti figur monster Bandai biasanya. Ini mereka pakai supaya bisa gerak bebas ya. Kelihatan ya buntutnya bisa kita gerakin sesuai keinginan. Dan yang highlight di sini adalah di bagian buntutnya bisa kita ganti-ganti nih. Misalnya kita mau ganti aksesoris nih ya, kita masuk ke aksesoris selanjutnya berarti dicopot ujung engine, ditarik. Nah, kelihatan kan ada ball joint, ini ada lubangnya, ini diganti aja sama ekornya yang kepotong, tinggal dipasang lagi tuh. Jadi kalau misalnya mau bikin adegan buntut kepotong, bisa tinggal diganti ujungnya, gampang ya. Cabut lagi. Nah, ini semuanya bisa kita copot sebetulnya karena cuma ball joint. Tapi yang butuh dicopotnya bagian paling belakang aja. Terus untuk buntut yang satunya lagi nih yang ada durinya. Kalau tadi kita cuma nyopot satu doang kan ya, bagian paling belakang. Tapi kalau yang ini kita butuh copot. Oh sama. Iya, butuh copot 2. Kita butuh copot 2 karena ini kelihatan ball jointnya lebih gede lubangnya. Nah, terus di bagian abu-abunya nih taruh aja paling bawah. Dan dia juga punya artikulasi loh ternyata si durinya ini. Sini sama bagian ujungnya. Begitu. Terus sekarang coba bagian kepalanya ya. Untuk karena kita dapat part kepala satu lagi. Copot kepalanya gampang, tinggal ditarik aja sebetulnya. Tuh, kelihatan ada ball joint kecil. Diganti sama kepala satunya yang lebih gelap nih, yang matanya merah. Masukin aja. Agak susah ya, karena ball jointnya cukup kecil. Nah, belum pasang juga nih. Oke. Sama, ini juga mulutnya bisa kebuka. Jadi sebetulnya kepalanya sama aja, cuma beda warnanya lebih gelap sama matanya merah. Terus yang tadi bagian sayapnya ya. Nah, di sini kelihatan nih kalau misalnya sayapnya kita geser, di bagian lengannya nih ada kayak lubang kecil mana ya. Ini nih ada lubang kecil. Itu gunanya kalau kita mau bikin scene yang sayapnya lebih lebar. Ini kayak gini nih. Kita tinggal pasang di lubangnya. Hati-hati nih plastiknya cukup kering ya. Dan joinnya kecil banget nih. Nah. Gitu. Kelihatan kan ya? Jadi si bagian sayap sininya nih nggak bisa kita akalin. Dia karena nggak ikut di tangannya, jadi karena ini yang harus terpisah, kalian harus masang manual ya. Kalau untuk pose terbangnya, begitu juga untuk sebelah sananya sama di lubang yang sama. Terus yang terakhir, dia ini dapat stand base kayu ya, kayak kayu gitu gede sama tiangnya. Ini bisa kalian pakai untuk posein dia, untuk nyanggah dia berdiri gitu. Karena si capitnya ini terbilang cukup
besar ya. Baru sekali ini kayak lihat capit segede gini. Tapi kalau tiangnya sama aja sih kayak Stats X Bandai biasanya. Kayak gini. Nah ini tuh untuk nahan bagian perutnya. Sebentar ya, digeser dulu kameranya. Nah kayak gini. Jadi gunanya si capit besar ini adalah untuk nahan bagian perutnya. Oke, jadi segitu aja nih aksesorisnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Oke guys, itu dia unboxing sama reviewnya SHM Narga Kuga ya. Nah kalau menurut saya nih, buat kalian para fans beratnya Monster Hunter gitu ya, ini tuh jadi salah satu barang yang ajib banget sih. Kenapa? Soalnya dulu kan sebetulnya udah sempat dibikin ya sama Revoltech, tapi memang bukan Narga Kuga sih ya. Ada Ratalos sama apa ya? Ya ada tapi lebih kecil gitu kan. Udah sempat dibuat, tapi kayaknya tapi mereka udah nggak lanjut lagi dan akhirnya ternyata tiba-tiba Bandai Bandai mulai lini monster-monsternya dari Monster Hunter nih start dari Narga Kuga gitu kan. Emang buat kalian yang kolektor SHM gitu ya, ini kolektor SHM ya, buat kalian yang kolektor SHM pasti udah tahu banget kalau misalnya detail-detailnya SHM itu memang gila banget sih, dan artikulasinya edan. Kenapa? Karena kan mereka kan biasanya monster ya, monster gede, tapi si produsen harus buat artikulasi yang banyak gimana caranya dari badan-badan monster gitu kan. Kayak yang kalian tadi lihat di reviewnya kan, banyak ya potongan-potongannya kayak di buntutnya, di badannya gitu kan. Dan karena ini monster, banyak juga part-part tajam yang memang ini targetnya sepertinya bukan anak-anak ya, ini kolektor untuk yang dewasa gitu kan, karena partnya tajam-tajam banget. Dan apa ya, ini udah lebih dari bagus sih, cuma memang posenya agak awkward. Kenapa posenya awkward ya? Dia agak merangkak, nggak berdiri gitu kan, tapi terbang juga tapi agak ngerangkak ya. Pokoknya posenya agak-agak sulit lah, nggak kayak misalnya Godzilla yang berdiri atau misalnya naga yang pada umumnya dia posenya kayak gini nih, gitulah. Jadi gimana menurut kalian tentang Narga Kuga kali ini? Komen aja di bawah. Kalau suka sama videonya, tolong like-nya, terus juga share video ini ke teman-teman kalian pecinta Monster Hunter. Terus subscribe ke channel Toys Karta, dan jangan lupa follow Instagram dan fanpage-nya Toys Karta juga di Facebook ya. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah!